Halo teman-teman, apakah teman-teman pernah dengar tentang mati rohani? Yuk hari ini kita sama-sama untuk kita berhenti tidur di dalam iman kita. Nah, kita sebenarnya tidak terlalu muda untuk membuat dampak, tapi kita juga tidak terlalu muda untuk jatuh. Jadi mari kita sama-sama bangun sebelum kita terbawa dan hanyut sama arusnya. Ayatnya itu di Efesus 5 ayat 14. Bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya di atas kamu. Nah teman-teman, banyak nih dari kita yang secara rohani ini sedang tertidur atau bahkan sudah mati. Kita datang ke gereja, kita tahu semua lagu yang ada, terus kita suka post kutipan Kristen, post ayat Alkitab di Instagram story, tapi hati kita tuh sebenarnya jauh dari Tuhan. Nah teman-teman, Tuhan itu gak mencari orang yang setengah-setengah. Dia memanggil kita untuk benar-benar menjalankan iman yang kita punya ini. Nah kalau misalnya Kristen yang sedang tidur rohaninya itu, kasarnya gini teman-teman, mungkin tubuh kita tuh ada di gereja, tapi jiwa kita ada di tempat lain. Kita melakukan rutinitas rohani, sebelum makan kita berdoa, terus habis itu kita ke pelayanan, kita rajin saat teduh, baca Alkitab, tapi hati kita kosong. Jadi kasarnya kita itu sebenarnya kayak zombie berjalan, atau enggak kayak orang lagi sleepwalking gitu teman-teman. Terlihat bangun, tapi sebenarnya gak sadar kayak gitu. Nah apa sih teman-teman bahayanya kalau misalkan kita terus tertidur atau bahkan rohani kita sampai mati? Yang pertama adalah kita jadi mudah tertipu, teralihkan dan tergoda, dan tanpa disadari kita jadi mulai terbawa arus dan kita menjauh dari Tuhan. Nah, terus habis itu step yang terakhir yang harus kita lakukan apa? Kalau kita sudah ngerti nih tentang si tidur rohani dan mati rohani, dan ternyata kita ini terindikasi lah seperti itu. Yang pertama, yang paling penting teman-teman, akui kondisi kita. Jadi akuin aja kalau misalkan kita emang rohani kita tidur atau apa sampai mati. Jadi berhenti untuk kita pura-pura rohani, kita akui kita yang begitu. Terus yang kedua adalah bertobat dan kembali ke Tuhan. Jadi kita bikin kembali hubungan yang nyata, yang bukan cuma sekedar formalitas kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman, ayo kita mari sama-sama kita introspeksi diri, apakah kita sudah mati rohani apa belum? Rohani kita sudah tertidur apa belum? Kayak gitu. Jadi jangan sampai kita mengalami hal yang seperti ini teman-teman. Tuhan itu gak cari orang yang sempurna, tapi Tuhan cari orang yang terjaga. Jadi jangan buang lagi 1 tahun kesempatan lagi dalam hidup kita dengan rohani kita yang tertidur. Kayak gitu teman-teman. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di online sharing berikutnya. Bye bye.